Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari akan suri wa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan kita bersama keluarga, sahabat, serta kita semuanya yang diberkahi dalam istilah ilmunya dan sampai hadirin masyarakat muslimin rahimahullah. Terlebih dahulu saya atas nama pribadi para bapak, para ibu, hadirin rahimahullah, wabil khusus para bapak tamu di hadiratnya, yang alhamdulillah beliau hadir di tengah kita. Bapak ibu hadirin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabi'u sabila man anaba ilaihi." Wa tabi' maka ikutilah oleh kamu sekalian sabila jalan man anaba ilaihi, orang-orang yang telah bisa kembali kepada. Artinya kita selaku umat Islam, lebih jauhnya orang yang merasa beriman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti. Siapa? Mengikuti orang yang telah bisa kembali, anaba ilaihi, yang telah bisa kembali kepada. Bagi kita ikhwan TKN Kau di anak Sabadia, Pondok Pesantren Suryalaya, sudah barang tentu bagi kita, keyakinan kita bahwa di antara orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai orang yang telah bisa kembali kepadanya tidak lain adalah mursyid. Jalan-jalan yang telah beliau lalui, maka kita harus mengikuti. Terutama sekali akhlak. Yang kedua, ibadah. Yang selanjutnya adalah keimanan, kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Nah, pada saat ini saya mencoba untuk sekedar sharing tentang salah satu jalan yang guru kita Pak Salah contohkan kepada kita, yang seyogianya kita mungkin harus mengikuti sedikit demi sedikit, walaupun mungkin kita belum bisa mengikutinya. Di antaranya apa? Sholat sunnah. Terkadang, mohon maaf saja, kita sendiri terhadap apa yang biasa dilakukan di Pondok Pesantren Suryalaya, yang mungkin dalam hal ini, kalau di dalam buku itu buku ibadah yang disusun oleh Salah. Terkadang kita hanya membaca, mungkin saja kesalahannya melakukannya, tetapi di balik melakukannya sekedar mengikuti, hanya sekedar melakukan, tanpa mungkin kita mempelajari lebih jauh. Karena kalau kita telusuri, Sahabah selaku mursyid memberikan satu contoh. Itu bukan sesuatu yang hanya sekedar pekerjaan. Kalau orang-orang mungkin orang-orang yang ahli hikmah, ahli segala macam, mungkin di dalamnya akan terkandung asrar, rahasia, fadilah. Itu setiap pekerjaan. Salah satu di antaranya adalah mungkin tentang sholat sunnah yang biasa kita lakukan. Tapi memang pengalaman saya dulu tahun 89, ingat saya ditalkin oleh Pak Sahabah, tidak langsung mengamalkan.
Jangankan sholat sunnah, dikir saja masih berpikir 2 kali. Bahkan mohon maaf saja, setelah ditalkin orang kaget, orang lain udah ditalkin ngajak orang untuk pikir, tetapi setelah ditalkin dia malah melarang orang pikir jahat. Kalau pikir hobi dipakai, tapi dikir jahat saya melarang orang lain. Padahal dia udah ditalkin. Itu wajar. Karena apa? Karena memang itu tadi. Pertama kita mungkin baru mengenal. Sementara sebelum kita bertarekat kita tidak mengenal itu. Apalagi tentang sholat sunnah. Saya saja pas ikut gabung dengan ikhwan ada yang ikut pertama. Yang kita kenal adalah selesai sholat maghrib cuma badiah maghrib. Saya bingung, kok ini banyak-banyak amat sholatnya. Dari mana ya? Jam genap, ingat dulu. Orang datang ke mau sholat id. Sampai saya pikir malah mas ada tahiyatul lapang. Ternyata setelah kesini kenal itu jadi wajar. Karena sesuatu yang memang tidak kita kenal sebelumnya. Makanya pantas di dalam Al-Quran dikatakan lagi tentang sholat sunat yang diberikan oleh para sahabat. Mungkin saya tidak akan menyampaikan seri tentang keseluruhan, tetapi salah satu bagian yang memang paling minimal saya telah mengalaminya itu. Dan mudah-mudahan itu menambah keyakinan buat saya pribadi dan juga buat hadirin sekalian juga akan lebih bisa mengamalkan lebih jauh lagi tentang apa yang dikerjakan oleh para sahabat. Dicontohkan tentang sholat sunat itu. Belum lagi tentang hal yang lain. Pada pertemuan pertama saya sampaikan tentang apa yang terkandung di dalam rahasia pertama. Mungkin kita bisa mengerjakannya, tetapi ternyata di balik itu juga tentang sholat sunat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-sabr." Maka bermohonlah kamu kepadaku bis-sabri was-sabr, dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tetapi hal tersebut teramat berat, susah. Lakabiratun, berat itu susah. Illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang yang ingin. Kenapa itu berat? Kalau saya pernah baca di dalam literatur yang tasawuf dikatakan yang disebut ikhlas itu tatamul qalbi wa jawarihi lillahi ta'ala. Tenangnya, nyamannya hati dan jasad hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang apa? Pertama pikiran. Pikiran itu terisi dengan ilmu. Di saat kita mengerjakan itu sholat yang isinya di dalamnya adalah sebagai permohonan hamba kepada Allah, harus ada ketenangan, keyakinan, pikirannya tenang. Sementara kalau kita masih ragu, pasti tidak akan tenang pikiran. Akan bertanya-tanya, benar ada dalilnya kan begitu. Doib enggak? Nisfu sabar aja kita bingung saat pertama kali. Sekarang ada yang seumur hidup kayak 100 rakaat. Biasanya kan 2 rakaat ditambah yasin. Ya sholat hajat, sholat segala macam, sampai guru 11. Di saat kita tidak mengerjakan, mungkin kenapa? Karena pikiran kita, ilmu kita tidak merasakan ketenangan. Karena tidak ilmu. Termasuk di dalam fisik dalam mengamalkannya, ketidakketenangan kan tadi keraguan. Ingat dulu, untungnya saya juga begitu, so jadi ahli fikih, dalil nabuh itu. Tapi untung saya ingat pembina saya almarhum dan juga dosen almarhum Haji Ahmad Surangan yang dari saya jadi almarhum Panen Senada Al-Haji Tarabung Baru, dan juga Ismail bin Abdul Latif yang Iqra Hares itu menyatakan diajar tarekat sok lepas ke
naon anu geus diaji lepas deui lah tuturkeun we naon ceuk anu tarekat engke bakal kabuka. Kita belajar tarekat, lepaskan dulu apa yang kita tahu, karena kita belajar dari yang Allah, insya Allah nanti terbuka. Ya mungkin kalau di kuliah ya mungkin mohon maaf saja, ada orang yang untuk S2-nya ekonomi. Jangan berpikir ekonomi, kalau kita masuk jurusan tasawuf yang lain ya. Kita kadang-kadang salah, kita merasa ilmu punya ekonomi di bawah saat kita ikut pasca sarjana ambil magisternya tasawuf. Ya akhirnya susah ilmu tasawufnya masuk. Ingat saya di situ ternyata oh iya terakhirnya baru terbuka. Bahasa kasarnya taklid lah dengan tarekat limitina, insya Allah belakang. Itu di situ. Ingat, kalau kita sholat maghrib setelah badi ada awabinnya. Saya setelah di tarekat belum mengenal awabin. Dari mana ini awabin? Belum kan? Qobla maghrib dianggap bid'ah. Ya bahwa qobla maghrib aja dianggap bid'ah, apalagi awabin. Bingung kan? Makin kesini terus kerjakan. Oh ternyata Rasulullah di dalam hadisnya dikatakan barang siapa yang sholat sunat 20 rakaat setelah maghrib maka Allah akan bangunkan bangunan gedung di surga. Rasulullah tidak menyebutkan sholat malam lain. Tapi kalau awabin ada ya. Sholat sunat awabin. Jadi ternyata satu itu berubah. Kemudian sholat sunat apa namanya? Taubat. Kalau taubat udah kita tahu kan ya, tidak jadi banyak pertanyaan. Cuma yang kita pikir aneh juga. Kakak sholat taubat pada maghrib. Biasanya dulu yang kita tahu kalau sholat taubat itu kalau mau tahajud malam sholat taubat dulu. Taubat. Ada juga lidafil, balai pada maghrib. Ada juga lisukrim. Nikmat, kemudian ada lihibdil imam, istihoroh ada kan ya, ada juga yang suka menyatukan awabin ma istihibdil imam, hibdil apa malah, kemudian halal hajat, jawab macam-macam. Kita kadang bingung. Itulah yang menjadikan kita tidak tumaninah hati dan jasad ini saat mengerjakan. Dilalahnya saja terus kita kerjakan. Setelah telusuri salah satu contoh saja mohon maaf karena kebetulan saya banyak langsung dibimbing oleh almarhum Kiai Nurul Mubarak, dan kebetulan saat itu banyak yang dialog atau curhat, bahasa kasarnya curhat almarhum Kiai Nurul Mubarak. Salah satu di antaranya adalah mungkin juga terjadi dalam diri kita. Ada orang yang protes kepada Allah karena ketidakpuasan yang dia terima dari apa yang hasil dia kerjakan. Protes ke Allah, kadina protes ke Allah. Sampai akhirnya dia meninggalkan syariat. Asli pengalaman meninggalkan syariat. Tapi untungnya, makanya itu amanat muhasabah yang terakhir, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh pada muhasabah. Ternyata itu yang dimuliakan Allah. Bayangkan, dia ada sesuatu yang membuat dia down segala macamnya. Dia akhirnya protes kepada Allah, betul-betul dia meninggalkan syariat. Padahal ikhwan sudah sembuh. Tapi untungnya apa? Ada rasa di dalam hatinya terkait ke muhasabah. Akhirnya dia curhat ke almarhum Abah Nur, curhat segala macam. Abah Nur bilang, "Dek, tukarunya Jepang bimbing." Bingung kan? Orang yang sudah senior, ikhwan senior, sampai akhirnya meninggal. Ternyata saat itu dah, alhamdulillah ilahnya. Tahu juga ini pasti dalam pekerjaannya ini ada sesuatu
dari pengusaha. Kuncinya adalah di saat orang tidak menerima takdir dari Allah, kuncinya adalah karena kurangnya dia bersyukur. Kalau orang yang bersyukur, apapun yang diberikan oleh Allah, sakit, sekeras sakit apapun, maka dia akan menerima. Alhamdulillah saat itu, singkat cerita, saya coba. Dia biasa melaksanakan manakib keluarganya. Dia merokok, perempuan. Manakib yang lain jalan, dia tidak, jangankan ikut zikir, dia meninggalkan syariat aja total. Suatu saat setelah disuruh oleh almarhum Mbak Nur, saya datang ke rumahnya, ngobrol. Hanya satu pesankan, untungnya dia nurut. Ibu nggak apa-apa, silahkan tinggalkan syariat. Tapi kalau memang ibu mau sembuh dari beban yang ibu pegang, satu, saya mohon, jangan tinggalkan sehari pun sholat sunat di subuh. Ya tapi kan saya sudah nggak bisa biasa sholat maghrib. Tidak apa-apa. Yang penting selesai adzan maghrib, silakan ibu sholat 2 rakaat. Lisukri nikmat saja. Akhirnya berjalan waktu nggak sampai 40 hari, nangis. Akhirnya alhamdulillah sampai dia wafatnya kembali dia melaksanakan syariat. Lisukri. Padahal kalau kita pikir, bagaimana bisa? Fardu saja dia tinggalkan, ini lisukri nikmat sunat dia kerjakan. Ternyata dia yang mendapatkan, dia terbuka bagaimana nikmat yang telah Allah berikan. Akhirnya dia menerima. Itu lisukri. Pelajaran yang bisa kita petik, yuk kalau kita punya masalah, jangan terlalu terfokus dengan masalah. Mungkin saja sesuatu yang diberikan oleh Allah kita anggap masalah, tapi padahal itu mungkin batu loncatan oleh Allah kepada kita untuk kita supaya bisa terangkat derajat oleh Allah. Makanya seperbanyak lagi disyukuri nikmat, insya Allah. Insya Allah itu disyukuri. Salah satu. Ada juga yang terbaru juga. Dia karyawan BUMD, punya jabatan, tetapi dia selalu tidak merasa puas di tempat kerjaan. Ikhwan baru setahun. Kemudian sering ngobrol, hanya saya sampaikan disyukuri nikmat 2 rakaat. Bagaimana Pak, terserah kamu biasa, tapi niatkan saja itu sholat sunat, disyukuri nikmat. Alhamdulillah akhirnya dia nangis. Ternyata saya orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah. Allah berikan nikmat yang luar biasa kepada saya. Orang susah mendapat kerja, saya dapat kedudukan. Akhirnya seperti itu. Akhirnya di tempat kerjaan dia nyaman, dan dilalahnya dia pun dimutasi ke tempat yang lebih enak. Itu dalam satu sholat disyukuri. Yang selanjutnya, ibu bapak, kalau saya biasa, kan kita biasanya kan memang dari hadis juga dikatakan, kalau mimpi yang tidak baik, Rasulullah kan selalu meludah ke sebelah kiri ya, sambil baca alhamdulillah min dalikan itu ya, atau min sari makhluk mudah, itu memang ada hadis. Kalau kita bahasa orang Islam mungkin awas yang bisa mimpi ngising misalnya di balayu, kita dulu takut kan ya. Kalau banyak sesuatu atau mau pergi kemana-mana, atau ada sesuatu yang kita khawatirkan, saya sudah tahu di situ. Pokoknya saya baca apa, sholat apa, tidak ilbara. Itu dimati. Kemudian biasanya ada juga yang pada maghrib yang sholat sunat sirullah ya. Kalau di dalam buku Sodikin Pak itu kan tengah malam ya. Tapi ada juga kalau dulu saya mau silakan sok pakai aja bareng-bareng juga kalau ada waktu. Ada pernah ke saya yang ngobrol, Ustaz kok kenapa ya saya selalu bimbang, ragu, padahal kita dikir rajin segala macam, tapi kebimbangan di dalam hati itu makin bergelora. Dan juga saat kita mengerjakan sesuatu kok rasanya nggak ada rasanya.
hamba. Kan ada sebuah, coba kerjakan. Ada sholat sunat siluah. Artinya memohon, ada sir, itu rasa terkait kepada Allah. Dia coba kerjakan sekian-sekian, ternyata katanya baru terasa itu. Jadi ternyata apa yang diberikan oleh para sahabat, dicontohkan pekerjaan, ada sesuatu yang luar biasa. Kalau memang kita mau mengerjakan, kita kadang-kala ya ke orang tua berdoa lagi kalau sakit. Kita kadang berdoa, nyari orang pinter, nyari orang segala macam. Padahal abah telah mempersiapkan sholat sunat birrul walidain. Itu lengkap bagi orang tua kita yang sudah wafat ataupun yang masih. Ibu kita sedang sakit, sedang kritis, sedang segala macam, birrul walidain. Silakan kerjakan di situ. Dan ternyata itu memang lebih, kalau kita mengerjakannya betul, kita yakin itu ternyata lebih cesplong. Karena memang itu sudah diperintahkan langsung dari Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Silakan Anda minta kepadaku dengan sholat. Sholat sunat birrul walidain. Itu ternyata di situ salah satu di antara. Kemudian kita apabila mau tidur, sama sahabat jam 9. Itu jam 9 sholat mutlak 4 rakaat. Kita belajar oleh sama sahabat itu, di saat kita sudah tidak lagi aktivitas, kita mencoba memberikan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang memang di dalamnya tidak ada apapun, tidak ada tendensi penyerahan saja, itu saja seperti itu, yaitu sholat mutlak. Jadi saat kita mau tidur itu tidak ada lagi sesuatu, serahkan pada Allah. Ya kalau mungkin dalam koperasi, dalam segala macam dia mungkin sumbangan sukarelanya. Kita mau tidur itu menghadap Allah di saat roh kita lepas dari jasad, di saat kita tidur, kita serahkan dulu sesuatu kepada Allah. Itu yang mutlak sholat. Kemudian sisa sholat istihoroh. Kenapa istihoroh? Istihoroh itu ada dua tempatnya. Saat mau tidur, yang kedua saat mau aktivitas. Setelah dulu yang saya mengenal, kalau istihoroh, kalau ada dua pilihan, kenapa kamu kok tidak pernah istihoroh? Mau istihoroh gimana? Nggak ada pilihan, nggak ada yang sedang dipilih, kan itu dulu. Pertama saya bingung, kok kenapa tidak ada pilihan, tapi kok disuruh istihoroh? Dan apa mencontohkan istihoroh? Ternyata suatu saat saya beli buku kecil tentang tata cara sholat sunat tentang istihoroh. Ternyata di situ tertulis di situ yang disebut istihoroh itu tolabul khairat ayat Allah, bahwa mencari sesuatu kebaikan terhadap apa ayat Allah yang akan kita perbuat, yang akan kita lalui. Para sahabat memberikan sebelum tidur istihoroh. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan di saat kita tidur, minimal tidur mendapatkan jalan. Ruh kita saat tidur, ruh kita terbimbing kepada sesuatu yang baik. Kan yang dikerjakan oleh itu pemimpin budak juri gitu, mendapatkan rahmat Allah. Kemudian pagi-pagi di saat kita beraktivitas setelah Isra, mudah-mudahan Allah membimbing kita menuntun terhadap jalan-jalan yang baik. Terkadang kita menuntut jalan itu kan menurut kita baik. Pokoknya saya ke sini, mesti ke sini. Tetapi kalau kita membiasakan mencari ayat Allah, kebaikan, sehingga insya Allah ikhwan itu apabila ada rencana mau pergi ke tempat A, ternyata di saat itu kok jadi tidak jadi, dia akan bisa menerima. Tidak amak-amakan. Kadang-kadang kan kita suka kecewa ya, kadang marah. Rencana ke A, umpamanya mohon maaf saja, di sini ada mahasiswa. Diajak sama rektor, yuk kita kunjungan ke Unsil Universitas Siliwangi. Kapan? Besok. Ternyata pas sudah siap-siap, kata Pak Rektor, maaf yang mau dikunjunginya ada halangan, nggak jadi. Terkadang kita marah dan kecewa, bongdok kan itu ya. Tanpa sadar kadang kita begitu, itu kebiasaan. Dan harus diakui, memang biasanya kita begitu.
Tetapi kalau kita sudah membiasakan istikharah setelah isyraq, insya Allah di saat kita menerima, oh mungkin ini ada sesuatu yang Allah berikan, kita nerima, logol. Mungkin ada Allah yang berikan sesuatu yang terbaik. Dan ini metode apa dulu sudah diberikan dalam bentuk praktek ibadah. Kalau hari Ginanjar kan yang disebut ESQ itu kan, di antaranya memanajemen masalah yang dihadapi. Satu contoh, oh mungkin Pak Rektor itu kenapa jadi nggak jadi? Satu itu tadi berhusnuzon. Satu ada halangan yang akan dibeli. Yang kedua ada sesuatu yang lebih penting sehingga akhirnya nggak ada menerapkan husnuzon. Tetapi para sahabat lebih dulu diterapkan pekerjaan dengan istikharah. Jadi kita saat menerima pekerjaan sesuatu yang kita rencanakan akhirnya B, kita mau menerima. Dan ini yang memang kita susah. Tetapi insya Allah dengan istikharah setelah isyraq, insya Allah kita terbiasa. Oh iya. Jadi kita memohon. Kita memohon apa? Kepada Allah, mudah-mudahan langkah saya mengawali siang ini Allah tuntun pada jalan yang baik, menyerahkan kepada Allah. Makanya insya Allah kalau sudah demikian, orang-orang PTN insya Allah langkah demi langkahnya akan lebih bermanfaat. Manfaat terus baik dirinya, buat dirinya, maupun buat orang. Kemudian sholat hajat. Sebelum tidur itu kan sholat hajat. Saya tafakuri, kok kenapa sholat hajat biasanya orang meminta kok saat tahajud, tetapi kok sebelum tidur. Saya tafakuri. Kemudian saya hubungkan dengan apa yang saya dapat yang diajarkan praktek almarhum Abah. Abah itu kalau saat mulai kan malam itu jam 2 tahajud sebentar, tahajud sebelum macam itu langsung pikir. Dari pikir sampai jam 4 sampai jam 4 tawajuh sampai menunggu adzan subuh. Setelah subuh dikir lagi sampai isyraq. Apa di situ? Jadi tidak ada permohonan kita kepada Allah. Padahal ternyata para sahabat, sok Anda sebelum tidur ruh hantarkan kepada Allah, mintalah permohonan engkau kepada Allah. Jadi cukup kita hajat, keinginan apapun hajat kita, cita-cita kita sebelum tidur laporkan kepada Allah. Kan setelah hajat itu kan ada sujud ya. Syukur terhadap nikmat, kemudian minta diampuni dosa, dan selanjutnya memohon dikabulkan. Sebelum tidur kita selalu melaporkan dulu kepada Allah. Ya Allah, inilah kebutuhanku, ini kebutuhanku. Akhirnya bangun malam, sholat malam, tidak ada lagi yang akan diminta. Karena apa? Telah diajukan. Terus apa fungsinya tahajud? Tahajud itu bukan waktunya untuk meminta. Tahajud adalah waktunya untuk mendekatkan wajah pada Allah. Itu yang saya dapatkan saat itu. Karena dalam perintahnya juga, faminal laili fatahajjad binafilah asa ayab asa karabbuka maqamam mahmuda. Untuk memohon apa? Maqam mahmuda yang terpuji. Bagi kita orang tarekat, maqam terpuji adalah maqam ruh kita bisa usul kepada Allah, paling minimal bisa bersambung dengan guru mursyid. Kenapa kita tahajud sering? Tapi kok kenapa? Dengan jangankan kepada Allah, dengan guru mursyid saja kadang kala terasa jauh. Karena ternyata apa? Di saat kita berusul kepada Allah, di saat kita berbarengan dengan para aulia Allah, justru kita malah teralihkan kepada keinginan hajat duniawi. Bohong segala macam. Bukan tidak bagus, makanya pengasahabah sebelum tidur laporkan kepada Allah dengan sholat hajat, minta suatu saat engkau malam, saatnya engkau untuk menghadap. Baru di situ mengerti, oh iya ya pantas.
Dulu abang itu kalau misalkan malam dikir, nggak ada banyak macam-macam doa, paling yang sholawat menjiat itu. Selesai dikir, ditambah kalau ada mungkin doa hizbul yama, udah beres. Nggak ada yang maksud ABCD, enggak, langsung dikir lagi dihantar. Ternyata itu malam itu di situ. Dan saya sering disampaikan, lamun penting teh tong loba teuing salat sunatna, lobakeun dikir. Karena ternyata malam sepertiga hari malam, bahkan dikatakan kan Allah turun ke langit dunia ya, malaikat sampai terbit fajar itu di situ. Maka kita kesempatan untuk apa? Masuk ke situ, ruh kita, sir kita ke situ. Paling minimal kita merasakan berkumpul dengan ahli sosial, tidak terganggu dengan kebutuhan hasrat dunia. Itu ternyata hebat luar biasa. Itu tentang sholat hajat. Kemudian di situ istighfar. Lanjut lagi. Kemudian sholat subuh. Sebelum subuh ada apa di situ? Kenapa di situ setelah sholat fajar pada lidafil bala? Allah mengatakan Allah akan memberikan musibah terbesar, ujian terbesar, bala terbesar itu adalah di saat manusia sedang tidur lelap atau juga sedang bersantai. Makanya kejadian yang luar biasa pasti subuh. Dan juga waktu asar, waktu subuh, waktu ada orang terlelap, waktu orang bersenda gurau senang-senang kan, lihat tsunami itu jam 9. Kalau enggak itu waktu subuh, lagi orang terlelap tidur. Bencana di tempat pembuangan sampah yang di Leuwi Gajah itu kan meledak, itu kan korbannya banyak, itu kan pas subuh. Kemudian di saat itu kita mengawali kegiatan siang hari, kita mohon kepada, mungkin kita di saat kerja rawan terjadi kecelakaan kerja segala macam, maka kita mohon kepada Allah di situ didafillah, kita mengawali, bahkan saya mohon maaf saja kalau misalkan mau berangkat kemana-mana, kalaupun waktu mepet, saya paksakan dulu tuh didafillah. Karena saya mohon kepada Allah mudah-mudahan di perjalanan dijauhkan itu. Selesai. Kemudian Isra. Dulu saya paling bingung Isra dari mana dari itu. Ternyata itu kalau dalam bahkan saya Albani aja mensohihkan itu sholat Isra. Makanya kalau sekarang di jadwal ada surut ya. Dulu nggak ada. Mereka punya dalil tapi ngerjakannya nggak punya. Mereka tahu kan surat Isra tapi nggak pernah mereka mengerjakan. Kita tuh jalur nggak tahu tapi ngerjakan udah dikasih mana saja. Ternyata hadis sahih riwayat Tirmidzi dikatakan barang siapa yang sholat subuh, kemudian dia berzikir sampai waktu subuh, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah seperti pahala haji dan umrah taman sampai 3 kali, sempurna kata Rasulullah. Barang siapa yang sholat Isra 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna. So, ada juga yang mengatakan begini, iya tapi kan katanya itu kalau berjamaah di masjid. Ada yang begitu. Ikhwan juga ada yang suka mengatakan begitu. Ya kalau di rumah mah katanya nggak perlu sholat Isra karena di keterangannya berjamaah di masjid. Kalau dari orang PKN lagi, ya kurang objektif ya. Saya sampaikan juga, Syekh Albani mengatakan tidak mengapa sholat isya waktu isya di rumah. Dia mungkin saja tidak mendapatkan pahala haji dan umroh, tapi dia mendapatkan pahala kebaikan dan keutamaan sholat isya. Jadi bagi kita seorang TGM sudah tidak berbicara pahala lagi, ini penting kita dapat keutamaan dari Allah dari itu. Dah pemikiran haji jeung umroh lah. Boga duit mah teu kudu nunungan salat isya ini teh ka ditu. Ya, lihat teh ka duit ini teh ka ditu. Nu teu boga teh itu berpikir tadinya, tapi di situ kita orang bertarikat sudah tidak lagi berpikir di situ. Ada keutamaan di Allah berarti sah. Nah, berarti yang dikerjakan oleh pengusaha tong ragu. Itu ada, makanya kesininya baru kemudian istiadah, mohon perlindungan. Mudah-mudahan
Kita memohon perlindungan dari Allah bahwa Anas borok ngademo ka pabrik ternyata di pabriknya ditutup ngajerit kabeh. Nah, seperti kita mohon perlindungan dari Allah. Terakhir satu lagi, duha. Ternyata duha itu ada sesuatu yang mengesabah diterangkan di situ, dan rahasianya bukan di duha, karena doa itu sudah umum, karena doa ini Gusti lamun di si atuh luhur keneh jauh keneh deukeutkeun gitu ya, madudut teh tambah ngandol. Tetapi ternyata rahasianya apa di kifaratul maulid. Tanpa sadari doa yang bisa menghalang kita pada Allah adalah istinja kita tidak baik. Jangankan doa, ibadah fardu saja, sholat fardu, apabila istinjanya ya bebersih, nah itu tidak baik, itu yang akan membatalkan. Ternyata tanpa sadar kita di situ yang ternyata bisa menghalangi satu ibadah kita kepada Allah, yang kedua doa kita kepada Allah ternyata kok terasa lama diijabah karena itu kifaratul bauli. Kita mohon kepada Allah di situ. Ada satu kejadian, ada seorang paranormal, hebat, mungkin pernah biasa, dan dia pasiennya banyak, biasanya cokil. Para pengusaha apabila dia ingin segala macam ke dia, pasiennya banyak, suatu saat dia mendapatkan masalah sehingga akhirnya stres, depresi. Tapi lucunya dia menyadari dia lagi stres, lagi depresi, tapi pasiennya banyak dia layani. Tapi suatu saat lagi-lagi dia datang ke Jalan Moto, lagi-lagi dewa ya anak di baturan saminggu itu. Oh, di Jakarta rumah. Selama seminggu saya di sana, dan alhamdulillah singkat cerita dia akhirnya normal. Dilalahnya saat itu dia akhirnya jadi ikhwan, adik-adiknya, keluarganya akhirnya pun jadi ikut di talqin jadi ikhwan. Kejadiannya ini dari dia. Setelah selesai, ingat, dia kalau mau keluar rumah selalu minta izin, Ustaz, saya mau keluar rumah mesti jam berapa? Kan orang hikmah biasanya begitu. Jadi lengkah dari jam segala macam ditanya kudu jam seberapa. Kesempatan dia. Padahal kita pikirnya bukan kita saja, bukan. Gimana caranya orang ini bisa mengerjakan sholat duha? Karena kebetulan saat itu urusannya materi, bukan masalah yang kecil. Nah, pas sudah beres, pokoknya ibu gini, pokoknya ibu berangkat dari rumah jangan kurang, jangan lebih terlalu jauh dari jam 9. Sebelum berangkat, mau tidak mau jangan berangkat kalau belum sholat duha sama kifaratul bauli. Ya tapi kan duha terlalu banyak, kalau saya tergesa-gesa cukup 2 kifaratul bauli. Dia kerjakan selama suatu saat sebelum 7 hari. Pas saya pamit setelah 7 hari, akhirnya bercerita, gimana Bu pengalaman? Alhamdulillah persoalan saya sekarang sudah beres, dan saya yakin akhirnya jadi ikhwan. Ternyata apa yang menjadikan ibu yakin? Ternyata dia bercerita setelah selesai mengerjakan itu, sholat duha terus selama 7 hari, dia dituntut untuk mengeluarkan uang sekian juta. Tetapi dia sadar, dia memasukkan uang itu ke dalam amplop yang dibawa dari rumah, kemudian menghadap orang yang dia memberikan uang itu, dia meminta izin. Istilah namanya bahasa Sunda teh sasadu. Ternyata pas dia datang menyerahkan uang, setelah selesai dihitung sama dia, sama yang menerima uang, ternyata jumlah uangnya pas yang harus ia bayar. Padahal dia tahu menyisikan amplop itu cuma 500.000, tetapi pas dibuka diserahkan ternyata jadi sekian juta.
bawa pamungkas ke semua enggak gawe itu disuka. Ini satu contoh bukan itu. Jadi ternyata sahabat itu ada. Ikhwan saya di Cinunuk tidak sempat bertemu dengan sahabat, dengan ada juga nggak pernah ketemu. Tetapi kenapa mereka yakin? Ternyata setelah cerita banyak kejadian-kejadian seperti itu. Satu saat dia butuh uang, padahal dia sadar di dompet nggak punya uang. Saat ke rumah sakit, ternyata kok di dalam hati seperti ada yang menuntut. Buka kantong, pas dibuka kantong ternyata ada uangnya. Disebut tuh, mata saya bingung. Ikhwan banyak mengalir, ditinggalin banyak ikhwan mengalir. Nah, ini bang Emo kalau banyak ke tempat ikhwan loh. Jadi ternyata wattabi sabila man anaba ilaihi. Apa yang telah berikan pengasabah, dicontohkan pengasabah ada asrar di dalam. Dan kelebihan yang dicontohkan oleh pengasabah saat kita mengerjakan, mungkin saat pertama dorongan, saya ada kesulitan ekonomi, mudah-mudahan dengan mengerjakan ini karomah para pengasabah, kesulitan ekonomi saya terpecahkan. Tetapi kelebihannya, makin lama kita mengerjakan itu mungkin sudah tidak ada lagi di situ. Bukan berarti kita sudah tidak meminta, tetapi permintaan kita sudah lebur di dalam pekerjaan itu. Allahumma ya qadiyal hajat, geus teu perlu ya qadiyal hajat. Kenapa? Karena kita sudah termasuk masuk di dalam sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Satu dengan sholatnya, yang kedua dengan sabarnya. Insyaallah itu ikhlas. Wa tabi sabila man anaba. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mudah-mudahan saya sampaikan ini sebagai seri menambah keyakinan khususnya bagi saya pribadi. Yang kedua mungkin kalaupun bermanfaat bagi hadirin ikhwan sekalian terhadap apa yang diberikan oleh pengasabah. Insya Allah di situ Abah akan memberikan sesuatu. Tinggal kita tambah percaya. Ya, jadi insya Allah apa yang kita lihat saja di situ, apa yang dikerjakan dari ibadah silakan kerjakan insya Allah. Kalau kita sudah terbiasa, dan ternyata sekali lagi Abah menyimpan rahasia di situ. Apa yang akan kita terima dari rahasia itu serahkan saja pada Allah. Kita tidak perlu terserah Abah nanti dengan karomahnya apa yang diberikannya kepada kita. Yang penting bagi kita sekali lagi, yuk kita bersama-sama menjaga amalia yang dicontohkan oleh pengasabah sedikit demi sedikit, walaupun kita belum bisa maksimal. Kuncinya satu, jangan berupaya bersalah. Bagaimanapun kita sesatnya, bagaimanapun kita terlanjur jauh meninggalkan TGN. Banyak cerita orang yang sudah sekian tahun lupa terhadap ajaran TGN, ternyata satu saat karena di dalam hatinya dia tidak melepaskan diri dari pengasabah, waqtasimu bihablillah, insyaallah pengasabah tidak akan melepaskan. Kuncinya itu, waqtasimu bihablillah. Mursyid kita sekali lagi cuma pengasabah, robitoh kita cuma satu pengasabah. Dan jangan sekali lagi segala sesuatu apapun tinggalkan yang bisa merusak, mengurangi kecintaan kita, kemahabbatan kita kepada bangsa. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh pengasabah kasangkeh jadi muridna. Amin. Al-Hadiyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Kurang lebihnya mohon maaf.